فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Rajab yang mulia saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati bulan yang disebut dengan bulan Al-Asham, tuli. Karena pada hari ini, di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya tidak melihat hamba-hambanya yang mulia itu melakukan maksiat, tidak mendengar gemerjiknya perkelahian. Dan disebut juga Al-Asham, kemuliaan dan meluberan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab tercurah rahmat yang sangat luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kalender Hijriah maupun Masehi, bahwa bulan Rajab di tahun ini akan digenapkan menjadi 30 hari. Karena awal Rajab jatuh pada tanggal 23 Januari, maka akhir Rajab nanti akan jatuh pada tanggal 21 Februari. Maka untuk itu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jatuh pada hari Sabtu esok. Maka seluruh kaum muslimin dan muslimat merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Harapan demi harapan terus disampaikan setelah solat 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa yang sebenarnya diharapkan? Apa yang sebenarnya digantungkan? Karena hari ini dan sampai 2 bulan ke depan, kita ingin usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. Dan untuk itu, kalau itu menjadi pijakan kita, kalau itu menjadi motivasi kita dalam berdoa sampainya kita di bulan Ramadan, maka untuk menjadi spirit ibadah awal, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, maka dimulailah kita berpuasa. Banyak saudara-saudara kita yang berpuasa di bulan Rajab ini, walaupun cuma 1 hari, dengan berharap nanti di hari kiamat akan diminumkan telaga, di mana 1 gelas dari telaga Rajab itu diminumkan, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini menjadi pengingat bagi kita yang belum berpuasa di bulan Rajab, masih ada kesempatan. Dan untuk menjadi semangat bahwa kelak nanti kita akan memasuki bulan Sya'ban, maka Nabi Muhammad SAW pun banyak berpuasa di bulan itu. Maka sampailah nanti insya-Allah di bulan Ramadan, maka jasad dan rohani kita pun tidak kaget. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama yang ingin kami sampaikan di penghujung Rajab. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa judul khutbah pada siang hari ini adalah Isra Mi'raj, menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah itu bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kehilangan istrinya Khadijah yang selalu mensupport dalam dakwahnya. Dalam kesedihan yang mendalam itu,
muncul kabar lagi bahwa pamannya Abu Talib pun meninggal dunia. Maka di hari-hari tersebut disebut dengan Yaumul Hazn, hari kesedihan. Lalu Nabi Muhammad SAW mendapatkan cacian, hinaan, perkelahian di mana-mana, pemberontakan di mana-mana. Nabi Muhammad SAW pun ingin menyampaikan dakwah di sekitarannya, yakni ke Taif, dengan harapan masih ada orang-orang yang percaya, masih ada orang-orang yang beriman terhadapku, kata Nabi. Namun apa yang diperlakukan oleh penduduk Taif, mereka justru melempari kotoran, melempari batu sehingga mengenai gigi Nabi dan berdarah. Sampai-sampai turunlah malaikat untuk menghiburnya. Ya Muhammad, kalau kau izinkan aku himpit penduduk Taif itu yang kurang ajar. Maka Nabi Muhammad pun dengan lisan yang sangat lembut itu, tunggu, saya berharap kalaupun hari ini tidak ada yang beriman, saya berharap nanti di kelak masa yang akan datang, ada penduduk dari cucunya maupun dari cicitnya yang beriman kepadaku. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, untuk menjadi penghibur Nabi yang sedih pada saat itu, maka diperjalankanlah Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang bisa membangkitkan semangat kita, lebih-lebih keimanan kita di era yang serba canggih saat ini, jamaah? Kalau Rajab menghampiri kita, berlalu begitu saja tanpa kita ambil spirit keimanannya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, jamaah. Maka poin ada 3 yang ingin kami sampaikan untuk memupuk kualitas keimanan kita di bulan Rajab ini. Yang pertama, bahwa pelajaran Isra Mi'raj itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang melekat di dalam diri kita, mulai dari harta, pangkat dan jabatan, maupun seseorang yang kita cintai itu, maka ada kalanya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan berpisah apa yang kita cintai itu. Maka Nabi Muhammad SAW diajarkan, akulah tempat bersandar, kata Allah, Allahus Samad, ditujukan kepada umatnya. Segala sesuatu yang nempel di dalam dirimu itu tidak ada apa-apanya, dan kalau kelak engkau akan merugi kalau kau genggam terlalu kuat. Dan saat perpisahan itu terjadi, kalau engkau tidak berpijak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirimu akan menyesal selama-lamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah tempat kita bersandar, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita berkeluh kesah, bukan yang lain. Maka hari ini bersihkanlah hati kita. Kalaupun hari ini kita terlalu cinta dengan handphone, maka itu hanya sekedar wasilah, sekedar hanya motivasi hidup. Tetapi justru Allah lah di dalam hati kita. Di dalam handphone ada Allah, di dalam aktivitas kita ada Allah. Mata kita terbuka selalu mengingat Allah, maka dimanapun selalu kita gantungkan sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebaiknya kita menjadi seorang muslim. Maka yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada kita seorang pemimpin bahwa di dalam diri kita ini memiliki sifat kepemimpinan. Namun ingatlah, dari peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, pemimpin jangan arogan. Sesuatu yang melekat di dalam pemimpin itu haruslah menjadikan maslahah untuk yang dipimpinnya. Maka tidak menjadi pemimpin yang arogan, tidak menjadi pemimpin yang semena-mena. Maka Nabi Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj itu, mau bagaimanapun kondisinya sudah kuat, maka dirangkullah umat itu menjadi penyayang, dirangkullah umat itu menjadi hamba-hamba yang selalu berkasih sayang. Maka begitulah kita kiranya menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga.
sedikit permasalahan, maka kita menjadi dewasa untuk menyelesaikannya. Tidak sedikit-sedikit ada perkelahian, sedikit-sedikit ada pengaduan. Maka ambillah pelajaran di dalam Isra Mi'raj itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj itu, memupuk kualitas keimanan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak logis dalam akal pikiran kita. Justru itulah yang akan menjadi keimanan kita, jamaah. Walaupun ada sesuatu yang tidak masuk di akal dalam perjalanan Isra Mi'raj, tetapi karena iman yang berbicara, maka kita akan selalu percaya 100%, bahkan lebih dari itu. Tidak akan sedikit pun kita ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka orang-orang yang ragu dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, maka termasuk orang-orang yang kafir. Maka dianalogikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita masih belum percaya, mungkin di antara kita yang masih belum percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, maka ada seekor semut sore hari berada di Batam, maka malam hari bisa sampai di Jakarta. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita masuk di perjalanan semut itu, ternyata semut masuk ke dalam kotak. Kotak itu pun dibawa oleh seseorang untuk berangkat ke Jakarta. Gak butuh waktu semalam, maka beberapa jam saja sudah sampai di Jakarta. Maka itu pun masih belum percaya juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa kalaupun kita datang ke masjid hari ini bukan untuk kaya, sekali lagi kepada seluruh jamaah, kita rajin ke masjid itu bukan untuk mencari kekayaan, tetapi karena kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah. Gak logis katanya, kenapa kamu ke masjid? Emang masjid bisa bikin dirimu kaya? Bukan itu yang saya kejar, tetapi keimananku, kecintaanku, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala azan memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, disitulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling patut. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin terjadi? Semua bisa terjadi. Karena keislaman dan keimanan kita, kebahagiaan kita kadang bukan hanya terletak di dunia saja, justru kita simpan nanti di akhirat. Hari ini kita boleh bersusah payah ke masjid, bersusah payah hadir di majlis taklim, bersusah payah kita mengeluarkan infak terbaik karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau, wahai hamba-hambaku, kebahagiaanmu tidak sampai di dunia saja. Walaupun kita melihat saat ini tetangga-tetangga kita yang gemerlapan dengan harta, mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, tapi jangan senang dulu. Kebahagiaan itu masih ada di akhirat. Maka orang-orang yang beriman akan selalu meraih kebahagiaan dunia sampai nanti ke akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sederet hikmah yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj, memupuk keimanan kita, memotivasi spirit kepemimpinan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang terbaik di akhir zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul karim. Allahumma shalli ala